Perhatikan, beragama bukan cari tenang. Beragama itu mencari ridha Allah. Kalau beragama cari tenang, kalau tidak dapat ketenangan dalam beragama, agama nanti ditinggal. Mengatakan Rabb, Tuhan, rububiyah, itu cukup. Ini berbeda dengan seorang imam dahulu yang mengatakan tauhid rububiyah tidak cukup. Bagi dia mesti ada tauhid uluhiyah. Tauhid artinya mengesahkan rububiyah Allah sebagai pencipta. Uluhiyah meyakini Allah berhak disembah. Itu perbedaan yang dibuat oleh Syekh namanya Ibnu Taimiyah. Pandangan ini kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita Wahabi, Salafi, yaitu hak mereka pakai itu. Namun pandangan ini ditolak oleh para ulama mayoritas Ahlus Sunnah. Ya. Jadi dalam bab ilmiah itu boleh-boleh aja. Berbeda faham boleh. Yang enggak boleh itu benci-bencian karena beda faham. Ya. Berdasarkan ayat ini mengatakan Rabbuna, tauhid rububiyah. Allah pencipta kami. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari ubun-ubun sampai jari-jari. Allah lah yang mencipta. Bapak Ibu, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguh orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami, pencipta kami. Kata kawan, tidak boleh menyebut kata Tuhan. Bah kira-kira sebut saja Rabb. Bah kira-kira tidak boleh menyebut kata Tuhan. Kiranya kawan baru pulang dari pesantren atau kampus di luar sana, kurang kursus bahasa Indonesia, sehingga mempersoalkan terjemahan Rabb menjadi Tuhan. Nah. Tidak usah pakai itu dah, kelas. Jadi kata Tuhan itu disepakati oleh para ulama boleh dipakai untuk menerjemahkan kata Rabb dan kata ilah. Yang tidak membolehkan itu berarti tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Melayu dengan baik. Ya. Jadi kita clearkan bahwa boleh menyebut kata Tuhan, tapi kalau zikir tetap Allah, tetap subhanallah. Jangan diganti dengan kata Tuhan. Nanti berganti Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi hantu-hantu nanti ya. Kita kalau zikir tetap dengan lafaz yang Allah berikan. Lafaz Allah, ya. Apa perbedaan iblis dengan manusia yang disebutkan di ayat itu? Iblis mengatakan Rabbuna Allah, tapi mereka tidak mau istiqamah. Bahkan iblis ingin mewakili Tuhan. Apa kata iblis? Ya Rabb, wahai Tuhan penciptaku, izinkan aku menguasai kolbu manusia. Nah, apa kata iblis? Izinkan aku menguasai kolbu manusia. Sedangkan yang boleh menguasai kolbu hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala. Allah mengizinkan bagi iblis untuk menguasai darahnya manusia. Maka orang-orang yang terlalu kuat darahnya itu mudah diperdaya oleh iblis. Oleh karenanya di dalam Islam ada amalan melemahkan darah. Itulah namanya puasa. Jadi tad'iful quwa, begitu kata Imam Ghazali. Puasa itu melemahkan kekuatan darah. Maka berpuasa menahan dari fajar sampai terbenam matahari.
lah pernah puasa 20 jam, Bapak Ibu. Kami awal sampai di Eropa puasa 20 jam. Bahkan 22 jam. Sampai di satu wilayah di Eropa sudah 16 jam. Kemudian jalan-jalan sampai 18 jam. Sampai di penginapan takolok berapa jam jadinya? 22 jam. Baru kali itu berpuasa seumur hidup sepanjang hari. 24 jam kurang 2. Ya, pernah kejadian dulu ya. Tahun 2016. Dan itu melemahkan, apa yang dilemahkan? Darah. Sebab asyaitan yajri majrad dam. Syaitan mengalir dan dia bersemayam pada darah. Itu yang sering kami sebutkan beberapa waktu lalu, mungkin yang sering menyimak. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, inna syaitanal jin la yaqdiru 'alal insan illa bi syaitanil ins. Sesungguhnya syaitannya jin tidak sanggup memperdaya manusia kecuali melalui syaitan yang sudah menguasai manusia. Syaitan manusia. Syaitan yang darahnya sudah dikuasai oleh jin yang sudah menguasai tubuh manusia. Oleh karena itu dianjurkan, kata Sayyidina Abu Hurairah, "Ausani habibi khalili," berwasiat kepadaku kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "an asuma salasata ayyam," agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, kini bulan Syawal, kalau mau lanjut 6 hari, tidak mesti berturut-turut. Ya. Jadi salah satu cara istiqomah puasa 3 hari sebulan. Nah, ada beberapa teknik caranya. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Atau langsung di awal atau di tengah. Nah, disebut puasa bid. Bid itu puasa bulan seperti telur. Bid. Bisa juga diartikan puasa bulan sangat putih. Abyad. Allahu a'lam maknanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, coba perhatikan. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, summa istaqamu, lalu mereka istiqamah, maka mereka tidaklah gelisah dan tidaklah bersedih berkelanjutan. Tidak gelisah itu jiwanya, tidak sedih itu jiwanya. Berarti ayat itu sedang berbicara tentang apa? Tentang orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu istiqomah zahir dan batinnya. Jadi bukan hanya membaca dengan zahir, tapi membacanya dengan batinnya. Nah, orang-orang yang istiqomah zahir dan batin, itulah yang nanti hilang gelisah. Gelisah itu kan kalau bagi pencari Tuhan, mereka dapat merasakan gelisah itu dari muda. Remaja sudah mulai mencari ketenangan. Itu sebabnya banyak remaja ingin belajar agama, kemudian masuk aliran-aliran aneh-aneh, ingin mencari ketenangan. Ya. Itulah kelirunya remaja. Beragama tujuannya mencari tenang. Perhatikan, beragama bukan cari tenang. Beragama itu mencari ridha Allah. Kalau beragama cari tenang, kalau tidak dapat ketenangan dalam beragama, agama nanti ditinggal. Tenang itu bukanlah Tuhan. Tuhan kita bernama Allah, bukan ketenangan.
ketenangan itu satu hadiah dari Allah kepada orang yang benar dalam bertuhan. Innal ladzina qalu, orang-orang yang benar dalam mengatakan Rabbuna, Tuhan kami Allah. Itu tujuan beragama. Jadi tujuan beragama memantapkan makna Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Maka Imam Ghazali menurutkan makna Rabbunallah. Apa maknanya? Rabbunallah itu kalau dibacakan pakai la ilaha illallah sampai kepada makna la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang membangunkan barusan.